menuju pulang hari ini. Kita siap balik ke Indonesia untuk penerbangan pagi. Ini kali terakhir nanti kita lewat stasiun Outram Park. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Doors are closing. Sudah di Terminal 4 sesuai dengan keterangan tercantum di tiket. Tadi kita tiba di Terminal 2 atau 3 ya. Lupa guys. Jadi untuk penerbangannya pada pukul untuk YIA 11.15 waktu setempat. Sekarang masih menunjukkan pukul 7.30, jadi masih lama. Nah, mungkin informasi tambahan buat teman-teman. Teman-teman lihat di sini itu ada outlet tersendiri untuk ternyata di Singapura kita diminta untuk self check in. Jadi nanti ada beberapa. Jadi biasanya kan kita disambut sama petugas counter. Ini kita melakukan check in mandiri ya. Termasuk untuk nyetak label untuk barang yang akan dititipkan di bagasi juga semuanya self service. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk menunggu dan memantau dulu sekitar Bandara Changi, mungkin juga sekalian bisa membuat konten yang bisa memberikan informasi mungkin bagi teman-teman yang the next time nanti mau berkunjung ke Singapura, jadi ada gambaran seperti apa ya. Jadi nah seperti itu di sana. Di depan saya ini ada anak-anak yang memasangkan itu ya buat label untuk travel bag-nya, jadi semua itu self service. Nah, nanti setelah dicetak ininya tasnya, kemudian self check in, baru kemudian nanti masuk di antrian ya untuk menitipkan barang di bagasinya. Jadi nanti pada saat teman-teman sudah melakukan self check in-nya, sisa nyetor barang yang akan dititipkan di bagasi. Ini mungkin tambahan ya, karena di sana untuk imigrasinya, apalagi kita untuk yang berstatus penerbangan antar negara ya, ini juga sebenarnya sudah secara otomatis ya didetek oleh mesin. Jadi biasanya kita misalnya itu yang ibu-ibu itu nanti di sana ada loket, misalnya ada nomor 40-nya, kita cukup scan ininya, pasportnya ya. Jadi nanti setelah di scan pasportnya yang menunjukkan ada halaman foto dan nomor identitas lainnya, nanti ada pengarahan dari kamera untuk mendetek wajah. Kalau pengalaman kemarin pada saat baru tiba di Bandara Internasional Pulau Changi itu, dia sudah saya pribadi tidak ada kendala ya. Selama ini catatannya adalah upayakan pada saat scan wajah itu, misalnya saya saat ini pakai kacamata, kalau bisa kacamatanya dilepas biar nanti mesinnya itu lebih mudah untuk mendetek wajah. Jadi ini jauh lebih mudah sih. Nanti pada saat di bagian dalam itu, jadi setelah
dideteksi identitasnya lewat mesin ini, nanti akan dilanjutkan di belakang sana, akan ada lewat ini ya, masuk untuk scan barang-barang kita di screening, termasuk aturan ini ya, pemberlakuan aturan-aturan penerbangan antar negara. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu misalnya kayak membawa benda tajam dilarang, jadi atau membawa cairan-cairan misalnya untuk apalagi untuk pernak-pernik perempuan, misalnya facial wash atau hand and body, itu tidak bisa melebihi dari 100 ml. Jadi upayakan yang ada di tas-tas kalian itu ya, yang memang maksimalnya 100 ml. Saya kadang pun juga walaupun isinya sedikit dan di label botolnya itu 200, itu masih tetap menjaga ya. Jadi mending kalau ada botol atau packaging itu lebih dari 200 ml, mending nggak dibawa, atau amannya itu simpan di tas yang akan dititipkan di bagasi, mungkin itu ya. Masih tambahan, jadi sebelum self check in pastikan ini ya, mengecek ini tidak ada bahan atau sesuatu benda yang mengandung litium. Yang tadi saya sampaikan, untuk outletnya itu nanti akan sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya tadi saya di penerbangan sebelah itu Korean apa gitu ya, jadi nama maskapainya itu beda, jadi tentu nanti akan beda di sininya juga, beda di labelnya itu nanti akan menyesuaikan. Jadi mungkin ya sebenarnya sama ya, yang penting lihat outletnya. Jadi di mana outlet untuk posisi counternya, nanti mengecek di mana teman-teman akan terbang, nanti akan sesuai dengan alatnya ini, di mana teman-teman bisa self check in. Nah ini tadi setelah kita mengklik ya AirAsia, nanti akan yang di tengah itu ya, jadi ada yang pas di tengah itu, diklik lambang AirAsia-nya. Nah nanti akan muncul seperti ini. Ini menu-menunya ya. Jadi ada check-in, ada print boarding pass, kemudian print baggage tag. Ya tentu di bawahnya ada pilihan bahasa. Jadi tadi saya sempat tanya suami, berarti kita nanti di halaman ini 2 kali. Jadi pertama itu untuk check-in-nya, kemudian yang kedua print baggage tag, dan tentu ini ya, reprint boarding pass-nya. Kata teman-teman, kami mau self check-in lewat mesin ini, itu kode bookingnya nggak ditemukan. Saya tidak tahu kalau suami sudah check-in online, dan ternyata untuk menu yang lainnya bisa. I don't have. Iya. Oke, ini buat menu untuk print label untuk di travel bag-nya. Petugas bandara, ya seperti inilah petugas bandara bekerja. Print boarding pass, tapi mana? Nah ini udah ya. Harus di drop ke sana. Nah, teman-teman, saya pikir kalau untuk drop barang itu ada petugas. Ternyata ini juga self service. Jadi videonya di atas ya, di sana ada simulasi apa sih? Video simulasi memasukkan barang. Jadi itu ya, yang di sana di sudut itu ada scannernya di sana. Jadi ada sensor yang bekerja untuk ngedetek itu label yang di travel bag-nya. Ternyata juga teman-teman, untuk ke situ nggak bisa diwakili ketika scanning pasportnya, karena pada saat kita meletakkan paspornya itu dari yang bersangkutan itu harus mukanya itu mengarah ke kamera. Tadi sempat mau diwakili suami, pikirnya nggak ada sesi lihat kamera gitu, ternyata harus lihat kamera, makanya pas suami yang mau inputkan paspor itu nggak bisa gitu.